Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur mahat semuanya. Kembali lagi di channel YouTube kami, Kang Rafiq TV, channel edukasi dan inspirasi. Siang hari ini, channel Kang Rafiq TV akan menyajikan program unggulan kami, yaitu kajian kitab klasik. Di program kajian kitab klasik ini, kita akan mengkaji terkait dengan kitab ilmu tafsir dengan tema sejarah dan muqaddimah ilmu tafsir. Nah, dulur-dulur mahat semuanya, mungkin pada sudah penasaran ya dengan kajian kita ilmu tafsir. Apa saja yang dibahas dalam ilmu tafsir? Bagaimana sejarahnya? Yuk, mari kita kaji bersama. Pada awalnya, ilmu tafsir berkembang sampai saat ini. Akan tetapi kita belum tahu dari mana sejarah dari ilmu tafsir itu. Kita menengok ke belakang, Al-Quran merupakan sumber hukum bagi semua umat manusia. Al-Quran terkhususnya untuk umat Islam juga merupakan pedoman yang harus difahami dan dipelajari. Akan tetapi banyak saat ini Al-Quran cuma hanya dihafalkan saja. Al-Quran cuma dibaca saja. Isi Al-Quran, kandungan Al-Quran, pemahaman-pemahaman yang ada di dalam Al-Quran jauh dari harapan, jauh dari ketentuan-ketentuan yang diharapkan oleh Al-Quran itu sendiri. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak hanya bacaan saja, akan tetapi Al-Quran merupakan sebuah wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk menuntun semua umat manusia. Nah, kita belajar Al-Quran secara langsung tidak akan dapat belajar dengan baik. Tidak akan bisa menelaah dan mencerna kandungan-kandungan Al-Quran secara instan. Oleh karena itu, dijelaskan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan adanya nuzulul Quran, asbabun nuzul, terkait dengan lafat-lafat Al-Quran, cara membacanya, cara menafsirkannya. Nah, dulur-dulur mahat semuanya, kita akan belajar ilmu yang mempelajari terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran. Dulur-dulur mahat semuanya, sebenarnya kajian penafsiran Al-Quran, ilmu tafsir yang ada sampai saat ini itu sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat belajar Al-Quran, para sahabat itu akan bertanya kepada beliau, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terkait dengan asbabun nuzulnya, terkait dengan lafat-lafat yang ada dalam bacaan Al-Quran. Ada gharib, bacaan yang aneh-aneh itu.
Dari sini, para sahabat selalu bertanya kepada Rasul. Penafsiran dari ayat ini bagaimana ya Rasul? Kandungan ayat ini bagaimana ya Rasul? Sehingga pertanyaannya langsung ditujukan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun langsung menjawab pertanyaan para sahabat. Nah, berjalan seiringnya waktu, banyaknya era tabi'in, ada tabi'it tabi'in, bahkan para sahabat pun ada banyak kajian-kajian terkait dengan tafsir dan ilmu tafsir. Dulur-dulur mahat semuanya, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita tahu definisi terkait dengan ilmu tafsir. Apa itu ilmu tafsir? Ilmu tafsir huwa ilmun yubhasu fihi an ahwalil kitabil azizi min jihati nuzulihi wa sanatihi wa adaihi wa alfadhihi wa ma'anihil muta'alliqati bi alfadhihi wal muta'alliqati bil ahkami wa ghairi dzalik. Ilmu tafsir itu apa? Ilmu yang di dalamnya itu dibahas keadaan Al-Quran. Keadaan yang bagaimana? Min jihati nuzuli. Turunnya Al-Quran itu bagaimana? Apakah termasuk madaniyah? Apakah termasuk makiyah? Madaniyah itu apa? Madaniyah itu adalah surat-surat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Sedangkan Al-Makiyah, surat-surat Al-Quran yang diturunkan pada Makkah. Nah, kedua surat ini akan berbeda nantinya. Artinya apa? Ilmu tafsir itu berbicara terkait dengan hal-hal keadaan Al-Quran dari arah nuzul, dari turunnya Al-Quran. Kemudian sanad. Sanad itu apa? Sanad itu urutan wasanatihi. Dan juga lafadznya, pelafatan Al-Quran itu akan dipelajari dalam kitab ilmu tafsir ini. Nanti kita akan kupas terkait dengan nuzul, asbabun nuzul, terkait dengan makiyah, terkait dengan madaniyah, serta surat-surat yang ada yang diturunkan sesuai dengan kriteria yang ada dalam ilmu tafsir. Dulur-dulur mahat semuanya, di era tabi'in itu ada 3 aliran besar ilmu tafsir. Ada aliran Makkah. Aliran Makkah itu dimotori oleh sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang sudah tidak diragukan lagi terkait dengan materi-materi tafsir Al-Quran. Yang kedua ada aliran Madinah. Aliran Madinah ini dimotori, diprakarsai oleh seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga, ada aliran dari Basrah yang diprakarsai oleh
Ibnu Mas'ud. Kita tahu bahwa kapasitas Ibnu Mas'ud juga tidak bisa diragukan lagi dalam hal materi tafsir Al-Quran. Dulur-dulur mahat semuanya. Dalam ilmu tafsir itu ada maudu'uhu. Wa maudu'uhu kalamullahi azza wa jalla minal haysiyatil madhkurah. Tema dalam ilmu tafsir ini adalah kalamullah. Firman Allah. Firman Allah terkait dengan apa? Terkait dengan hal yang ada dalam Al-Quran tadi. Nah, minal haysiyatil madhkurah. Dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan. Artinya apa? Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Ini termasuk Makkiyah, ini termasuk Madaniyah. Sehingga Makkiyah dan Madaniyah ini akan menjadikan satu sumber hukum yang berbeda pula. Kenapa? Karena perbedaan yang ada di dalam surat tersebut. Dulur-dulur maut semuanya. Sedangkan faidahnya, wa faidatuhu at-tawassulu ila fahmi ma'anil Qur'ani wal amalu bima fihi. Faedah ilmu tafsir itu apa? Sampainya pemahaman dari pembaca atau yang belajar ilmu tafsir tentang makna Al-Quran serta dapat memahami dan mengamalkan sesuatu yang ada dalam Al-Quran tersebut. Dulur-dulur banget semuanya. Samratuhu ay samratu ilmi tafsir. Buahnya ilmu tafsir. Apa itu? At-tamassuku bil urwatil wusqa. Berpegang teguh pada agama Allah. Berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan Allah. Nah, tidak hanya itu, al-fauzu bis-sa'adah. Kebahagiaan yang kita peroleh tidak hanya di dunia, akan tetapi fit daroini. Kebahagiaan yang ada di dunia dan juga di akhirat. Dulur-dulur mahat semuanya. Dari urian-urian yang ada tadi, yang kita sampaikan, yang Kang Rafiq sampaikan, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ilmu tafsir merupakan ilmu yang di dalamnya dibahas tentang keadaan kitab Al-Quran min jihati nuzulihi, dari arah asbab nuzul, dari arah lafat, dari arah lafat-lafat yang berhubungan dengan makna dan juga berhubungan dengan sesuatu bentuk hukum syariat. Nah, akan tetapi sejarahnya juga seperti itu. Sejarah ilmu tafsir itu sudah dimulai dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan bukti bahwa setiap para sahabat ketika belum paham dan memahami kandungan ayat Al-Quran, maka beliau para sahabat bertanya kepada Rasul terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Al-Quran. Itulah namanya ilmu tafsir. Nah, semoga kajian ilmu tafsir bisa membantu semua orang, semua siswa, semua elemen dalam mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Demikian kajian kitab ilmu tafsir pada program kajian kitab klasik kali ini. Semoga
apa yang Kang Rafiq sampaikan dan sajikan bisa menambah ilmu dan pengetahuan dulur-dulur mahot semuanya terhadap kitab ilmu tafsir. Dulur-dulur mahot semuanya, program super unggulan kami, Kang Rafiq TV Competition, akan mengadakan kompetisi ekonomi 2020. Kapan itu? Catat ya, ikuti dan sebarkan. Rabu, tanggal 29 Juli 2020. Info lebih lanjut bisa dilihat di Instagram Kang Rafiq TV. Follow IG-nya Kang Rafiq ya. Hehehe. Jika dulur-dulur mahot menyukai konten-konten yang kami sajikan, dukung channel Kang Rafiq TV dengan mengklik like dan subscribe agar dulur-dulur mahot tidak ketinggalan dalam konten-konten yang kita sajikan nantinya. Oke, nantikan konten kami hanya di channel kebanggaan Kang Rafiq TV, sajian edukasi dan inspirasi. Semoga channel kami dapat memberikan inspirasi dulur-dulur mahot semuanya dan bermanfaat juga untuk kehidupan kita semua, dunia dan akhirat. Salam edukasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.